Sejak menikah, wajah Sandi Nayawan semakin jarang terlihat di layar kaca. Sudah pensiunkah dia dari dunia seni peran? Ditemui di sela-sela kegiatan Celebrities Football Club di Minahasa, Sandi bercerita banyak tentang aktivitasnya kini. Sandi Nayawan kini terjun sebagai pebisnis. Bidang bisnisnya sangat jauh dari dunia hiburan dan sangat dekat kepada kehidupan para petani. Kalau saya sekarang pakan ternak. Pada semua wanita hamil, dikala perut semakin membuncit dan susah untuk bergerak. Siapa lagi yang harus membantu kalau bukan suami sendiri? Sikap pengertian itulah yang ditunjukkan Fanny Fadilah kepada istri tercintanya. Perhatian dia kayaknya nambah deh ya. Nambah berapa? Nambah. Suami siaga. Ya, Kayak gitu. pokoknya gue udah komitmen kalau dia hamil, kan dibantu sama susu kan. Pagi malam gue yang bikin susu. Jadi sebelum berangkat syuting gue bikin susu, malam mau tidur gue yang bikin susu. Kalau gue mau makan Indomie dia yang bikin. Itu aja. Nggak dibawa susah. Kemarin di rumah kediaman Fanny dan Vita dilangsungkan acara 7 bulanan. Ritual yang dilaksanakan sengaja dipilih hanya siraman. Karena Fanny menginginkan sesederhana mungkin untuk meluluskan keinginan para orang tua yang masih percaya pada warisan leluhur. Acara siraman pun dipilih tanggal 7. Padahal kandungan Vita tepat berusia 7 bulan jatuh pada hari Minggu kemarin. Acaranya sendiri sebenarnya sih nggak mendetail banget sih. Kayak orang adat Jawa gitu. Jadi cuman siraman aja, mandi kembang doang. Mandi sama ibu saya, terus juga acara lepas kain. Maksudnya biar nanti kelahirannya lancar. Saking antusias pada kelahiran anak pertamanya yang diyakini berjenis kelamin perempuan, Fanny meminta dokter untuk memeriksa kandungan Vita dengan ultrasonografi 4 dimensi. Ya alhamdulillah sih setiap kali kontrol nggak ada yang ini kenapa. Setiap kontrol tiap bulan kita kan juga ada hasil itunya. Dia terus selama ini bilang normal, bagus, detak jantungnya juga bagus, pertumbuhan dia juga bagus. Terus makanya kemarin kita coba pengen tahu dok bikin 4 dimensi kayak gimana. Dia bikinin dan dia bilang bagus, normal, nggak ada masalah. Pemirsa, belum lama ini tim Celebrity Football Club melakukan perjalanan tur ke Kabupaten Minahasa dan Kota Manado, Sulawesi Utara. Selain bertanding sepak bola, tim SFC juga berwisata ke Taman Bunaken. Seperti apakah serunya perjalanan mereka? Sejumlah artis asal Manado yang bermukim di Jakarta kemarin mengadakan reuni. Di antara mereka hadir Connie Constantia dan Vina Panduwinata. Connie bicara tentang kekasih barunya, sedangkan Vina yang rupanya berdarah Manado Sunda ternyata sangat mengenal budaya masyarakat Manado. Berikut liputannya. Sejumlah artis asal Sulawesi Utara yang bermukim di Jakarta kemarin menggelar reuni dengan tema Malam Karya dan Prestasi Artis Sulawesi Utara di Jakarta. Perhatian para wartawan tertuju pada penyanyi Connie Constantia. Setelah sekian lama hidup tanpa dibumbui kisah asmara, rupanya Connie saat ini tengah menjalin kasih dengan pria yang usianya jauh lebih muda. Vina Panduwinata juga hadir dalam acara ini. Asal tahu saja, Vina ternyata masih keturunan orang Manado. Darah Manado diturunkan dari ibunya. Meski selama ini Vina dibesarkan dalam lingkungan adat Sunda yang kental, namun sejak dini Vina sudah mempelajari budaya masyarakat Manado. Oh, aku dari kecil walaupun berbahasa Manado itu tidak banyak nggak banyak diperdengarkan, tapi dari kecil kita tahu gitu. Misalnya kita diajarin kita tahu pakaian Manado itu kayak apa gitu ya. Terus kemudian tarian-tariannya kita dari kecil tuh dikasih tahu sama ibu kita. Udah dia bisa mendukung karir dia. Pertama dia punya sikap yang ramah, rendah hati, terus beriman dan mensupport karir gitu yang sudah lama saya dambakan laki seperti itu gitu. Insya Allah dapat seperti itu. Insya Allah yang sekarang ini seperti itu. Selain memiliki keragaman adat istiadat, Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado mempunyai panorama alam yang maha indah. Tim Celebrity Football Club atau SFC belum lama ini mengunjungi Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Awak Gospot ikut meliput kegiatan yang merupakan tur ketiga mereka. Keesokan paginya tim SFC berangkat menuju Pulau Bunaken dengan menggunakan perahu bermotor.
Dari atas perahu terlihat keindahan taman laut Bunaken yang sangat mempesona. Ya, pemirsa, teman-teman SFC dalam rangkaian ke Minahasa dan Manado, kita menghabiskan waktu sebelum bermain ke Bunaken. Lihat aksi mereka berenang di Bunaken sambil melihat keindahan, suasana bawah laut. Itu mereka. Gusti Randa sebagai kapten tim SFC berenang ke tengah lautan. Kemudian disusul rekan-rekannya yang lain. Tawa dan canda makin menghangatkan kebersamaan mereka. Hari berikutnya tim ini berkonvoi dengan mengendarai dokar. Arak-arakan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Minahasa ini cukup menyedot perhatian publik. Tampak di atas dokar, Gusti Randa duduk berduaan bersama Nova, kekasih barunya yang juga orang Manado. Kita mau jalan sekarang sama Ricky Subagja. Mau main bola sekaligus nganterin Gusti lamaran. Seusai konvoi, tim SFC langsung melaksanakan misi utamanya yakni menantang Persmin, klub sepak bola kebanggaan warga Minahasa. Di lapangan hijau, tim SFC langsung tampil menyerang. Klub tuan rumah menyambut serangan dengan tak kalah garangnya. Saking asiknya menyerang, gawang SFC lebih dulu kebobolan. Namun, tak lama tim SFC kembali membalikkan keadaan. Lewat aksi serangan balik, Yudi Idol berhasil mencuri poin. Melalui kerjasama apik, gol Muhammad Rifki menjadi gol penentu untuk kemenangan tim ini. Skor akhir 3-1. Setelah lelah bertanding, esoknya tim SFC mengunjungi proyek pengembangan tanaman jarak di Kabupaten Minahasa. Di sini SFC juga ikut menanam benih tanaman jarak. Tanaman ini nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar pengganti solar. Nova, kekasih Gusti Randa yang juga pengusaha tanaman jarak ini, memberikan penyuluhan kepada tim SFC. Ini adalah kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, jadi teknologinya dari Jepang, dan ini diperkirakan dari tanaman aslinya 2 tahun. Pada setiap turnya tim SFC selalu membawa kemenangan. Tentunya ini menjadi kebanggaan buat mereka. Ya kadang-kadang juga Ya, betul. untuk seorang striker emang tugasnya ngegolin ya. Tapi kan kita main 11 orang gitu. Jadi bola itu kan dari belakang ke tengah. Semua pemain itu juga berperan dalam ini. Cuma mungkin gue buat finisher aja di depan. Kadang-kadang juga bisa jadi beban juga. Persinggahan tim SFC selanjutnya adalah Bukit Kasih. Tempat wisata yang berjarak 50 km dari kota Manado ini terletak di atas bukit. Uniknya dalam Bukit Asih ini kita dapat menemukan tempat-tempat ibadah 5 agama di Indonesia. Pemandangan ini menunjukkan toleransi beragama begitu kental di Minahasa. Perjalanan tim SFC ditutup dengan menggelar konser. Di atas panggung, tim ini menghibur para penonton yang menyesaki tempat pertunjukan. Pemirsa, dengan bermunculannya nama-nama baru di dunia seni peran Indonesia, kami jadi penasaran, kemanakah Sandi Nayoan? Setelah Sandi menikah, perlahan-lahan namanya menghilang. Sedang sibuk apa Sandi kini? Nah pemirsa, mari kita cari tahu bersama-sama beritanya, ini dia. Sejak menikah, wajah Sandi Nayoan semakin jarang terlihat di layar kaca. Sudah pensiunkah dia dari dunia seni peran? Ditemui di sela-sela kegiatan Celebrities Football Club di Minahasa, Sandi bercerita banyak tentang aktivitasnya kini. Sandi Nayoan kini terjun sebagai pebisnis. Bidang bisnisnya sangat jauh dari dunia hiburan dan sangat dekat kepada kehidupan para petani. Kalau saya sekarang pakan ternak. Ya, jadi untuk ternak ikan. Kebetulan di Sulawesi Utara ini saya masuk. Ya, untuk Sulawesi Utara, terus nanti mungkin Padang, itu sebenarnya Kalimantan. 3 dulu saya coba. Jadi di Sulawesi Utara ini saya masuk pakan ternak ikan, tawar, kuda, ayam. Meski vakum dari layar sinetron Indonesia, Sandi Nayoan terus mengikuti perkembangan persinetronan di tanah air. Begitulah cara Sandi untuk terus menjaga kepekaannya dalam berakting. Sebagai seorang insan film, ya, seniman itu tidak akan pernah hilang. Jadi kalau nonton film tuh kayaknya kita di dalam. Kita di dalam. Waduh, kalau saya di sini saya maunya begini nih. Lawan main saya, waduh, apalagi yang main lawan main ini bagus dia nih. Jadi saya melihat misalnya siapa yang sekarang yang masih muda-muda nih main, wah bagus dia nih. Waduh, kalau saya main sama dia senang nih saya nih. Nah, seperti itu. Sembari berbisnis, Sandi menunggu saat yang tepat untuk kembali ke layar kaca. Tunggu masanya yang pas buat saya bisa main lagi. Nah, untuk mengisi itu, karena dari dahulu
Dari kecil udah biasa bisnis, udah biasa dagang, nggak kita dagang.